Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPB 17 akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada karburator motor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Erstu Damira Salahi, NIM 122370108, Prodi Teknik Pertambangan. Saya Fadila Dewiwardani, NIM 1224869 dari Rekayasa Migas. Saya Gabi Bagus Saktanta, NIM 122480062 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Saya Muhammad Danwijaya dengan NIM 122370153 dari Teknik Pertambangan. Nama saya Riki Martina Beban dengan NIM 122488051 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Saya Sarjan Tampu Bolon dengan NIM 122370132 dari Prodi Teknik Pertambangan. Berikut adalah penjelasan dari kami. Terima kasih. Karburator menerapkan hukum fisika Bernoulli. Hukum ini adalah prinsip dasar untuk menerangkan hubungan antara kecepatan aliran fluida. Maka tekanannya akan semakin turun. Fluida ini tidak hanya fluida cair, tapi berlaku juga untuk udara mesin dan menyedot udara melalui pipa intake. Nah, ini akan menimbulkan aliran udara di dalam intake sesuai hukum Bernoulli. Tekanan di dalam intake pasti lebih rendah dibandingkan tekanan di luar. Perbedaan ini dimanfaatkan untuk menyedot bensin supaya bisa terhisap ke dalam aliran udara. Rumus dari perhitungan karburator yaitu D sama dengan K dikali akar C dikali N, yang dimana D sama dengan diameter venturi, C sama dengan volume silinder dalam satuan liter, N sama dengan putaran mesin untuk daya maksimum, K sama dengan tetapan nilai 0,65 mm sampai 0,9 mm. Prinsip kerja karburator. Karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan. Seperti yang Anda ketahui, zat cair ataupun gas akan selalu mengalir ke area dengan tekanan lebih rendah. Proses yang terjadi di dalam karburator pun demikian. Bensin bisa masuk ke intake manifold karena tekanan di dalam intake manifold lebih kecil daripada di dalam ruang penampung bensin dalam karburator. Sekarang pertanyaannya, mengapa tekanan di dalam intake lebih rendah? Apakah tekanan bensin di dalam ruang penampung bensin di dalam karburator ditingkatkan? Caranya dapat dilihat pada jarum ini, yang bisa membuka dan menutup aliran bensin dari tangki ke mangkuk karbu. Yang mengontrol jarum ini adalah tugas komponen besar yang dikenal sebagai pelampung. Sesuai namanya, komponen ini akan mengapung pada genangan bensin di dalam mangkuk karbu. Ketika posisi bensin di dalam mangkok kosong, maka pelampung akan tertarik ke bawah. Itu akan membuat posisi jarum berada di bawah, sehingga saluran bensin terbuka. Ketika mangkuk karbu mulai penuh, pelampung posisinya akan semakin naik. Lalu ada selang vertikal yang menyalurkan bensin dari mangkuk ke dalam aliran udara di dalam intake. Ketika mesin dihidupkan, akan ada aliran udara melewati intake sesuai hukum Bernoulli. Tekanan di dalam intake ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di dalam mangkuk karbu. Secara alami, bensin di dalam mangkuk karbu akan tersedot masuk ke aliran udara di dalam intake melalui selang ini. Semakin cepat aliran udara yang melewati intake, semakin besar pula perbedaan tekanannya yang menyebabkan semakin banyak pula bensin yang terhisap. Tapi pertanyaannya, gimana cara mengatur RPM mesin? Itu bisa dilakukan dengan mengatur massa udara melewati intake manifold. Pada karburator yang digunakan akan menemukan piston scape. Ini diletakkan di tengah pipa intake piston. Ini akan mengatur lebar saluran intake. Ketika posisinya di bawah pipa intake akan lebih sempit. Dan piston ini juga ada jarum berbentuk tirus, sehingga saat posisinya di bawah ini akan menutup saluran-saluran main jet yang menyalurkan bensin dari mangkuk karbu, sehingga udara yang terhisap sedikit dan bensin juga tidak ikut terhisap oleh kevakuman intake manifold. Adapun kelebihan dan kekurangan dari karburator. Kelebihannya adalah yang pertama, harga lebih murah dibandingkan dengan injeksi. Yang kedua, jumlah komponen